Inilah yang terjadi ketika Anda membiarkan elit politik membuat keputusan atas nama Anda. Di atas kertas, keputusan dan kebijakan mereka terlihat bermoral dan masuk akal, dan mereka bahkan menjualnya kepada Anda seperti itu. Tapi di balik semua itu, semuanya demi mengejar agenda kecil mereka sendiri. Terkadang itu berhasil untuk mereka. Terkadang mereka dibutakan oleh ideologi. Terkadang ada yang membayar mereka sedikit. Terlepas dari itu, beginilah cara mereka mengubah status quo. 20 tahun yang lalu, melindungi perbatasan Anda adalah hal yang sangat wajar. Tapi sesuatu telah terjadi. Di dalam sistem kita berubah dan berkembang. Tidak berubah drastis seketika. Karena setiap kebijakan pada saat itu tidaklah radikal. Tapi ketika Anda melihat dari sudut pandang yang lebih luas, lihatlah garis waktu 20 tahun. Apa yang kita lihat hari ini benar-benar radikal dibandingkan dengan apa yang menjadi norma hampir 20 tahun yang lalu. Dan semua ini terjadi ketika masyarakat tidak bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh elit politik. Itulah alasan mengapa sistem berubah seiring waktu, karena mereka beroperasi dalam aturan permainan, tetapi mereka terus-menerus menyempurnakan, mereka terus-menerus memperbaiki. Aktor-aktor baru terus-menerus dimasukkan, dan mereka punya kepentingan pribadi. Dan 20 tahun kemudian, semuanya terlihat sangat berbeda. Kenapa saya memberitahu Anda ini? Lihat ini. Lihat ini. Saya semakin sering melihat video wanita yang mengeluhkan migrasi massal. Lihat wanita Inggris ini. Baru saja kembali dari toko setelah diserang dan diteriaki oleh seorang pria kulit hitam yang tinggi, besar, dan mabuk di toko, memanggil saya jalang resis. Karena saya tidak ingin dia mulai seperti mengatakan apapun kepada anjing saya. Karena dia berkata, aku bodoh amat di toko, benar-benar panutan ya. Setiap kali saya masuk, setiap kali saya keluar dari rumah, saya selalu diserang oleh orang brengsek di luar sana. Ya, saya bahkan tidak bisa merasa aman sedetik pun di tempat ini. Saya bahkan tidak bisa jalan-jalan dengan anjing saya sendiri tanpa ada yang memanggil saya pelacur kulit putih atau bertanya, boleh nggak aku pegang memekmu? Seperti minggu lalu saya ditanya, boleh nggak saya berhubungan seks denganmu? Dan seorang pria India tak dikenal di taman menanyai saya apakah saya sedang sange. Saya bahkan tidak bisa berjalan-jalan dengan aman tanpa diserang dan gemetaran saat pulang ke rumah setelah keluar. Hal sederhana di London. Apakah ada perempuan lain yang mengalami masalah seperti ini? Karena jujur saja, orang-orang seperti itu memang perlu dipukul wajahnya. Aku benar-benar muak dengan ini. Perempuan ini, dia perempuan kulit putih, jadi pasti dia mengada-ada. Biar aku tunjukkan sesuatu yang lain. Lihat ini. Saya sudah menikah, terima kasih. Sudah lama, sudah bertahun-tahun. Apakah aku mencintai mereka? Iya. Aku mencintaimu. Terima kasih. Tidak. Kamu tidak perlu tahu namaku. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Bayangkan itu. Sekarang dia tidak akan berbalik untuk melihat apa yang dia lakukan. Bayangkan betapa takutnya kamu. Apakah dia masih mengejarku? Aku tidak mau memprovokasinya dengan berbalik dan melakukan kontak mata. Bayangkan itu. Inilah norma baru, teman-teman. Ya Tuhan, astaga. Dan dia baru saja menghancurkan sebuah sepeda. Dia mengambil sepeda dan melemparkannya karena frustrasi. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Aku bersumpah. Halana London. Ini siang bolong. Mari kita lihat bagaimana dia menyebutkannya apa adanya. Mari kita lihat apakah dia bisa melewati perpecahan rasial yang telah dibuat secara artifisial ini. Saya yakin semua patriot Inggris itu akan berpihak. Semua patriot Inggris yang berbicara menentang migrasi massal ini akan berpihak pada wanita ini. Dia bersikap seperti wanita Inggris. Dia mungkin berkulit hitam, tapi itu tidak masalah. Tapi pria itu adalah orang yang didukung oleh patriot. Dan begitu banyak orang lain, orang-orang yang berpikiran sehat. Aku bahkan tidak tahu. Aku rasa kita bahkan tidak perlu menyebut mereka apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang masuk akal. Orang-orang dengan akal sehat. Mereka mengatakan apa yang telah dilakukan para politisi ini terhadap jalanan di negara-negara barat itu tidak bisa dimaafkan, tidak bisa ditoleransi. Jadi mari kita lihat apa yang dia katakan. Di siang bolong, saya harus menyeberang jalan 4 atau 5 kali. Jelas, masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan dari mana orang ini berasal. Atau hanya kesehatan mental. Kamu tahu, ini hanya masalah kesehatan mental. Itu bisa terjadi pada pria kulit putih di sana. Lalu kenapa kita tidak melihat pria kulit putih berperilaku seperti ini? Saya tidak bilang pria kulit putih tidak punya masalah mental. Semua orang punya masalah mental. Tapi masalah mental orang barat berbeda dengan masalah mental orang di Serengeti.
Oke? Dia pernah melihat anaknya atau sahabatnya dicincang-cincang dalam serangan parang yang brutal. Itulah kenapa masalah kesehatan mentalnya sangat berbeda dengan masalah kesehatan mental kita. Saya belum pernah melihat siapapun dicincang-cincang. Ya, saya tinggal di Melbourne, jadi hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Mungkin saja saya melihatnya malam ini, karena kami telah mendatangkan banyak geng Sudan yang melakukan hal ini. Cincang, cincang, cincang. Mereka telah menghancurkan segalanya, dan mereka tidak melambat. Tapi aku harus melakukannya. Aku tetap waspada. Dia berlari dari belakangku. Kamu tahu, Joe Wilson benar-benar bikin aku tercengang tadi. Aku memegang senjataku di tanganku. Tetap siaga. Dia seharusnya mendukung gerakan konservatif. Jika dia bergabung dengan gerakan Patriot, maka para Patriot juga akan paham bahwa kami bukan rasis. Kami senang menyambutmu. Kamu juga akan belajar dan memperkuat tekad para patriot untuk membebaskan negara mereka dari para barbar yang telah menginvasi negara itu. Jalanan tidak aman. Orang-orang tidak baik-baik saja. Mereka bukan orang. Mereka adalah penjajah. Mereka bukan orang biasa di sekitar sini. Bukan. Tetap waspada. Jadi kamu tidak perlu bersiap-siap lagi. Aku rasa mungkin seperti itulah mereka. Aku rasa seperti itulah kompas moral mereka akan bergeser. Awalnya mereka akan sadar, ups, ada sesuatu yang salah. Jadi semua patriot ini dan orang-orang yang kita sebut sayap kanan ekstrim, mereka tidak mengada-ada. Jadi memang ada sesuatu yang salah di jalanan. Dan kemudian mereka akan bergerak lebih jauh ketika mereka melihat kenapa selalu mereka. Dan kenapa hampir tak pernah mereka yang melakukannya. Lalu mereka akan sadar, saya mengerti. Dan itulah momen ketika mereka akan bergabung dengan kelompok sayap kanan ekstrim. Beginilah bodohnya masyarakat manusia. Begitulah lambatnya pergerakannya. Karena tentu saja ada begitu banyak unsur yang terlibat. Ada jutaan orang dan mereka tidak bisa semuanya berpikir dengan cara yang sama. Tapi begitulah cara kerjanya teman-teman. Tetaplah konsisten. Jadi kamu tidak perlu bersiap-siap lagi. Tetap siap, benar. Betapa bijaknya kata-kata itu. Saya harus membagikan berita lain ini kepada Anda. Berita mengerikan yang telah viral sejak kemarin. Lihatlah wanita ini, Elizabeth Jane Ross, dari tahun 1988 hingga 2026. Dia lebih muda dari saya. Seorang wanita liberal sejati yang sangat progresif. Dia adalah wanita yang sangat progresif. Saya mengatakan itu, tapi saya tidak mengatakannya dengan kebencian atau rasa hina terhadapnya. Saya merasa sangat buruk. Ini sudah ketiga kalinya saya menyebut namanya dalam 3 video. Jadi polisi Yunani baru saja menangkap, dengarkan ini, seorang pencari suaka asal Afghanistan berusia 26 tahun atas pembunuhan wanita Skotlandia berusia 38 tahun, Elizabeth Jane Ross. Dia membunuhnya karena dia mengira dia sedang berusaha mengajak pacarnya masuk Kristen. Jelas, itu tuduhan yang dibuat-buat. Elizabeth Jane bekerja untuk sebuah LSM Kristen yang membantu para pengungsi di Athena. Jadi dia memang salah satu orang seperti itu. Pengungsi diterima di sini. Kita semua manusia. Mari saling membantu. Tumbangkan patriarki. Tumbangkan supremasi kulit putih. Dia memang salah satu orang seperti itu. Bagaimana itu berakhir baginya? Saya tidak mengatakannya dengan gembira. Saya tidak. Ideologinya bertanggung jawab atas kematiannya. Budaya tidak bisa bercampur. Orang-orang, budaya adalah sistem operasi yang dijalankan manusia. Pada tanggal 18 Juli, seorang tunawisma mencium bau busuk yang berasal dari sebuah bangunan terbengkalai di Athena. Di dalam, dia menemukan tubuh Lisa yang dibungkus kain dan dimasukkan ke dalam koper. Mengerikan. Itulah yang sedang terjadi, teman-teman. Itulah yang sedang terjadi. Dan lihat, saya sudah bertahun-tahun meliput kisah-kisah serangan seksual migran terhadap perempuan. Saya punya satu folder penuh tentang itu. Saya punya perpustakaan video tentang itu. Dan lihat, ini bakal jadi kacau buat semua orang. Lihat ini, seorang wanita muslim, wanita berhijab dan bernikab, diserang oleh seseorang, tampaknya oleh seorang pria Inggris. Dan dia berkata, lepaskan benda itu. Apa ini? Jelas saya tidak membenarkan ini. Tapi inilah arah yang sedang kita tuju. Inilah arah yang sedang kita tuju. Akan ada kerusuhan sosial. Kamu bener-bener brengsek, bro. Salah satu dari kalian mati. Jangan, nanti gue hajar loh. Jangan berdiri. Gue bakal hajar loh. Gue bakal hajar lu. Jangan biarkan gue mati. Wanita ini ketakutan. Ini seharusnya nggak pernah terjadi pada siapapun. Lepaskan. Persetan denganmu, Chris. Maaf. Memangnya aku ini bukan saudara perempuanmu? Ngomong-ngomong, itu juga seorang muslim yang membelanya. Kamu tidak apa-apa?
Kamu tidak apa-apa, Nona? Jadi ya, lihat dia gemetar. Aku ingin dikatakan padamu. Dia memaki-maki aku karena cara aku berpakaian. Dia memaki-maki aku karena cara aku berpakaian, dan dia bilang, Oh, maaf, tapi aku tidak merindukanmu. tidak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Kamu mau nggak apa-apa. pilih. Aku baik-baik saja. Tapi inilah yang sedang terjadi, teman-teman. Bersiaplah, kejadian seperti ini akan makin sering terjadi. Video terakhir, sudah nonton ini? Apakah kamu bisa berbahasa Inggris? Kami bukan dari sini, kami dari Belanda. Apakah kamu dari Malmo? Iya, Bagaimana kotanya? lihat saja Ya, bagaimana keadaannya? tapi kenapa jelek? Ini membosankan. Oh, Membosankan. membosankan. Iya. Dan di mana masuk. kamu pergi? Ya, kami sedang membuat vlog perjalanan tentang, dalam hal ini, Malmo. Kemarin kami berada di Copenhagen, hari ini kami di Malmo. Dan kami ingin mencari tahu apakah kota ini aman misalnya buat perempuan seperti kamu berjalan sendirian di sini. Baru saja menanyakan apakah kami mau pergi ke hotelnya. Yang mana? Yang itu, yang naik sepeda itu ya. Serius? Iya. Jadi, apa kamu sering Maksudnya diganggu pria oleh pria Afrika Afrika itu? Ya. Iya. Juga secara fisik atau Tidak, hanya kamu secara akan- verbal? Sejauh ini baru catcalling. Dan jika kamu bilang tidak, karena sepertinya kamu bilang tidak pada pria itu, apakah mereka menerimanya di sini secara umum? Ya bisa. Atau mereka jadi Mereka bermusuhan? bisa jadi marah. Atau marah? Lalu dia marah, apa yang kamu katakan? Enggak, cuma kayak ada apa? Iya, ya. Apa itu hal yang biasa di Melbourne? Iya. Oh, oke. Itu terjadi di Malmo, terjadi di London, Belgia. Memang begitulah masyarakat-masyarakat ini, teman-teman. Hanya 20 tahun yang lalu. Mereka masih. Contoh terbaik tentang bagaimana membangun masyarakat yang hebat. Dan mereka telah menghancurkannya dalam 2 dekade. Dan jawabannya ada tepat di depan kita. Lihat, kita masih ada. Beberapa dari kita masih ada, kau tahu. Siapapun yang berusia 40 tahun atau sekitar itu atau lebih tua dari itu, pasti masih ingat masa-masa indah dulu.